jumpa lagi. Setelah berakhirnya serial Tanah Warisan, kami tayangkan serial berikutnya, masih karya S.H. Mintarja, yaitu Istana yang Suram. Pada kesempatan ini, dalam episode Istana di Dusun Terpencil, selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Ketika matahari terbenam di balik ujung bukit di sebelah barat, beberapa ekor kelelawar bangkit dari persembunyiannya di atap sebuah istana kecil yang sudah tua. Beterbangan menyusuri gelapnya malam. Sebuah lampu yang suram menyala di pendopo yang terbuka. Terguncang oleh istana itu kian hari kian bertambah sepi. Halamannya masih tetap bersih seperti saat-saat lampau. Tetapi tidak seorang pun yang pernah menjamah kerusakan yang terjadi pada bagian atap rumah itu. Di dalam istana itu sama sekali tidak terdapat seorang laki-laki pun yang tinggal. Mula-mula angin kencang telah menggeser bagian atap istana itu. Hanya sedikit sekali. Tetapi ketika hujan turun, maka beberapa titik air menyusup lewat lubang atap yang tergeser itu telah mengotori langit-langit. Semakin lama semakin banyak, bahkan kemudian lubang-lubang pada atap itu pun bertambah-tambah. Meskipun demikian, titik air hujan yang jatuh di lantai selalu ditampung dengan jambangan kecil, sehingga tidak merusakkan lantai dan mengalir kemana-mana. Tidak membasahi perabot istana yang masih lengkap dan terpelihara. Jika senja lewat, maka penghuni istana kecil itu pun segera pergi ke bilik masing-masing. Seorang perempuan menjelang hari-hari tuanya, seorang gadis remaja yang menginjak masa dewasa, dan di bagian belakang istana itu tinggal seorang pelayan perempuan, setua perempuan yang tinggal di istana kecil itu. Demikianlah hari-hari yang lewat, tidak menumbuhkan banyak perubahan dalam tata kehidupan istana kecil yang terpencil di kaki bukit yang gersang. Meskipun di halaman istana kecil itu nampak tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Beberapa orang peronda dari pedukuhan kecil yang terletak beberapa puluh tonggak saja dari istana itu selalu meronda berkeliling istana kecil itu, seolah-olah mereka merasa wajib untuk ikut menjaga ketenangannya. Meskipun hubungan antara pedukuhan kecil itu sudah hampir terputus sama sekali dengan istana terpencil itu. Namun setiap kali perempuan tua penghuni itu pun pergi juga ke padukuhan kecil itu untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Kehadiran perempuan penghuni istana kecil itu selalu disambut dengan ramah dan dengan hati terbuka oleh penghuni padukuhan kecil itu. Mereka memberikan apa saja yang diperlukan oleh perempuan tua itu. Jika perempuan tua itu bertanya tentang harga barang-barang yang diperlukan, maka penghuni padukuhan kecil itu selalu menyebut kurang dari separuh harga yang sebenarnya. Perempuan tua itu pun mengerti bahwa yang dibelinya itu harganya terlampau murah. Tapi ia tidak mempersoalkannya, apalagi uang yang ada padanya pun semakin lama semakin menipis. Bahkan sekali-kali ia terpaksa menjual barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seisi tanah kecil itu.
Setiap orang yang tinggal di pedukuhan kecil itu pun mengetahui apa yang pernah terjadi di istana itu. Sejak istana itu didirikan, sehingga istana itu menjadi sangat sepi seperti saat-saat terakhir. Beberapa orang pernah memberanikan diri datang menghadap perempuan tua penghuni istana dan menawarkan diri untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada atap istana itu. Tetapi sambil tersenyum, perempuan tua itu menjawab, "Terima kasih Kisana, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hati kalian. Tetapi biarlah apabila aku memerlukan, aku akan katakan kepada kalian. Agaknya sekarang aku belum berniat untuk memperbaiki atap rumahku yang rusak. Kami tidak memerlukan imbalan apapun," berkata salah seorang dari mereka yang datang menghadap perempuan tua itu. "Kami akan melakukan semata-mata karena kami merasa berhutang budi kepada Pangeran Kudo Narpodo." Perempuan tua itu tersenyum, senyum yang amat pahit, katanya, "Terima kasih Kisana, terima kasih. Jika ada kebaikan hati Pangeran Kudo Narpodo, lupakanlah saja. Itu sudah menjadi kewajibannya." Dan orang-orang itu pun kemudian meninggalkan istana itu dengan hati yang penuh dengan berbagai macam pertanyaan. "Apakah artinya pengasingan diri itu?" kata salah satu orang dari mereka. Yang lain menggelengkan kepalanya. Tapi seorang yang sudah ubanan menyaut, "Hati Raden Ayu Kudo Narpodo tidak melihat lagi hari depan yang sebenarnya masih panjang. Tidak-tidaknya bagi putrinya. Bukankah dengan sikapnya itu ia telah mematahkan kuntum bunga yang hampur mekar?" Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Seorang anak muda berkata, "Gadis itu cantik sekali." "Jika gadis itu cantik sekali, apa maumu?" "Tentu tidak apa-apa. Aku hanya sekedar memuji. Raden Ajeng Intan Prawesti adalah gadis yang tidak ada duanya di muka bumi." "Bumi yang mana?" bertanya seorang kawannya. "Yang kau lihat tidak lebih jauh dari daerah pegunungan yang sempit ini." "Jadi apakah masih ada daerah yang lebih luas dari daerah pegunungan ini?" "Kau memang anak muda yang terkungkung oleh lingkunganmu. Yang kau ketahui tidak lebih dari dinding-dinding pedukuhanmu." Anak muda itu tersenyum, katanya, "Baiklah, jika demikian, maka gadis itu adalah gadis yang paling cantik di daerah ini." Kawan-kawannya pun tersenyum pula, meskipun ada di antara mereka yang tersenyum masam. Bahkan seorang yang bertubuh gemuk berkata, "Sudahlah, kehidupan yang suram di istana itu bukan sekedar bahan untuk berkelakar. Kita sebenarnya merasa kasihan melihat cara hidup mereka yang tidak sewajarnya itu." Yang lain pun terdiam. Mereka tidak lagi membicarakan hal istana itu, tapi angan-angan mereka berkecamuk mengulang masa-masa lampau. Istana itu pernah menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya, terlebih-lebih penghuni padukuhan kecil pegunungan itu. Terbayang kembali saat-saat istana itu bagaikan pelita yang menerangi daerah di sekitarnya. Saat istana itu didirikan, maka mulailah nampak bahwa penghuni istana itu adalah orang-orang yang baik dan rendah hati. Meskipun sebenarnya ia adalah seorang pangeran, Pangeran Kudo Narpodo. Pangeran Kudo Narpodo lah yang memberikan beberapa petunjuk yang sangat berarti bagi pedukuhan itu. Bagaimana mereka bercocok tanam, Pangeran Kudo Narpodo lah yang mengajak para penghuni padukuhan kecil itu membuat parit-parit yang akan dapat mengairi daerah mereka yang gersang. Bukan saja memberikan petunjuk dan perintah, tetapi Pangeran Kudo Narpodo sendiri menyingsingkan kain panjangnya, melepas bajunya dan turun ke tanah berlumpur. Orang bertubuh gemuk yang berjalan di antara beberapa orang kawannya itu menarik napas dalam-dalam, sehingga orang-orang yang berjalan di sisinya berpaling kepadanya, meskipun mereka tidak bertanya sesuatu.
Dalam pada itu, peristiwa itu seolah-olah membayang kembali di rongga mata orang bertubuh gemuk itu. Saat-saat penghuni istana itu datang untuk yang pertama kalinya di pedukuhannya, sebelum istana itu didirikan. Kedatangan seorang pangeran dan keluarganya di pedukuhan terpencil itu sangat mengejutkan penghuninya. Bahkan beberapa orang lari bersembunyi di dalam rumahnya. Tetapi yang lain berkumpul di rumah Ki Buyut dengan senjata di tangan masing-masing. "Jangan bingung," berkata Ki Buyut Karangmojo. "Aku akan menjumpainya dan bertanya, apakah keperluannya datang ke padukuhan ini?" Ketika Ki Buyut menghadap pangeran yang baru datang itu, nampaklah olehnya bahwa pangeran dan keluarga itu sedang dicekam oleh kegelisahan. Tetapi agaknya pangeran itu menyadari bahwa ia berada di dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang ditinggalkannya. Karena itu kepada Ki Buyut Karangmojo yang nampak dengan jujur menyongsongnya, tanpa niat yang mencurigai, Pangeran Kudo Narpodo tidak menyembunyikan lagi maksud kedatangannya itu. "Aku menghindarkan diri dari perang yang sedang berkecamuk di Mojopahit," berkata Pangeran Kudo Narpodo. "Tapi siapakah Tuan?" bertanya Ki Buyut. "Aku adalah Pangeran Kudo Narpodo, adinda dari Maharaja di Mojopahit." "Apakah yang terjadi di Mojopahit?" "Perang. Pasukan Haryodoro sedang menduduki pusat kerajaan beberapa saat yang lalu. Kakanda telah meninggalkan istana dengan beberapa pengiringnya. Pasukan bantuan yang diminta oleh Kakanda dari Ananda Raden Patah masih belum sampai ke pusat kerajaan. Ketika pasukan musuh sudah tidak tertahan lagi memasuki pusat pemerintahan. Jadi pusat kerajaan Mojopahit sudah direbut. Ya, aku meninggalkan pusat pemerintahan yang terakhir. Ketika pasukanku parah dan hampir tumpas, aku tidak dapat mengingkari kenyataan dan mengorbankan jiwa tanpa arti lebih banyak lagi. Karena itu, maka aku terpaksa menarik pasukanku yang tersisa. Kemudian aku menyusul Kakanda Prabu setelah mengambil keluargaku di pengungsian. Menurut pendengaranku, Kakanda Prabu pergi ke barat, kemudian menyusuri daerah Pegunungan Seribu. Tetapi aku tidak berhasil menemukannya." Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. "Aku mendengar berita terakhir bahwa Kakanda telah turun dari daerah pegunungan dan mendekati kedudukan Ananda Raden Patah. Dan pangeran akan menyusulnya juga." Pangeran Kudo Narpodo menggeleng, katanya, "Aku tidak akan menyusulnya. Di sini aku merasa seolah-olah aku berada di tempat yang paling damai. Karena itu, apabila kedatanganku dirasa tidak mengganggu ketenangan pedukuhan ini, aku akan tinggal di daerah ini." Ki Buyut tidak dapat menolak meskipun ia sebenarnya masih ragu-ragu. Ia tidak sampai hati untuk mempersilahkan pangeran itu meninggalkan pedukuhannya. Setelah ia melihat seorang perempuan Raden Ayu Kudo Narpodo yang pucat dan lemah. Seorang gadis yang kurus dan bermata cekung. Meskipun gadis itu adalah seorang yang cantik sekali. Tetapi apakah pangeran akan dapat tinggal bersama kami, orang-orang kasar yang tidak mengenal adat dan dungu? Apakah bedanya? Kalian adalah orang-orang yang masih lebih beruntung daripadaku. Aku sekarang lebih tidak berarti lagi daripada kalian. Aku tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai apapun juga selain yang dapat kami bawa." Ki Buyut memandang tubuh-tubuh yang lemah dan pucat. Memang tidak ada yang mereka bawa selain sebungkus pakaian kusut, sedikit perhiasan yang nampak pada jari-jari Raden Ayu Kudo Narpodo dan putrinya. Sekilas permata yang nampak di balik kain Pangeran Kudo Narpodo yang disisingkan di balik lambung, yang melekat pada timang ikat pinggang. Kemudian sebilah keris dengan pendok emas di pinggang,
Selebihnya tidak ada apa-apa lagi. Tetapi yang nampak itu seolah tidak telah meyakinkan kepada Ki Buyut Karangmojo bahwa yang di hadapannya itu benar-benar seorang pangeran, dan ia mengaku bernama Pangeran Kudo Narpodo. Pangeran, berkata Ki Buyut kemudian, tentu kami tidak akan dapat menolak jika pangeran ingin tinggal bersama kami. Tetapi mengapa pangeran tidak berusaha menyusul Prabu Mojopahit? Pangeran Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam, katanya, jika aku hendak menyusul Kakanda Prabu, maka yang terkilas di dalam angan-anganku hanyalah keselamatannya, bukan kepentinganku sendiri. Dan kini, menurut pendengaranku, Kakanda telah mendekati tempat kedudukan Ananda Adipati di Demak. Maka aku tidak mencemaskannya lagi. Tetapi pangeran sendiri, apakah pangeran tidak ingin berada di Demak pula? Pangeran Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam, katanya, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi selain kedamaian hati. Aku tidak akan melibatkan diri lagi ke dalam lingkungan yang riuh seperti Demak. Ki Buyut mengangguk-angguk, katanya, pangeran memang tidak ada yang lebih nikmat daripada kedamaian hati. Akhirnya setiap orang akan merindukan damai di dalam dirinya sendiri. Apalagi apabila umur kita menjadi semakin tua. Meskipun ada saja pengecualinya pada 1-2 orang. Ki Buyut itu berhenti sejenak. Tetapi pangeran, dalam usia pangeran sekarang ini, apakah pangeran akan terhenti di padukuhan kecil dan terpencil di atas pegunungan 1000 ini? Pangeran adalah ksatria. Tugas pangeran adalah luas sekali dalam kehidupan yang terbentang di depan tatapan mata kita. Bukankah seorang ksatria menurut pendengaranku dituntut untuk memberikan dermanya bagi sesama, melindungi yang lemah, menegakkan yang layu, dan menuntun yang buta? Apakah aku tidak dapat melakukannya di sini? Jawab pangeran itu. Jika ternyata bahwa di sini akulah yang lemah, yang layu, dan yang buta, maka adalah kewajiban kalian untuk memberikan derma ksatria. Kami adalah sudra. Pangeran tersenyum-senyum yang sangat pahit. Kemudian katanya, aku pernah mendengar di antara desir angin yang lembut yang mengalir dari istana Kadipaten Demak. Apakah ada bedanya antara sudra dan ksatria? Yang paria dan yang brahmana? Tidak di hadapan yang maha agung. Kami dan kalian, kita semua adalah hambanya yang terkasih. Yang berbeda-beda adalah tugas kita masing-masing. Tugas ksatria berbeda dengan tugas brahmana. Berbeda dengan tugas orang-orang yang disebut sudra dan waisa. Tetapi tidak ada bedanya lagi bagi kita semuanya untuk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Karena perbedaan yang ada semata-mata perbedaan duniawi, bukan perbedaan hakiki dari hamba-hamba yang maha agung itu. Ki Buyut Karangmojo masih saja mengangguk-angguk, tetapi ia masih belum mengerti seluruhnya makna dari kata-kata Pangeran Kudo Narpodo. Meskipun demikian, Ki Buyut berkata, Pangeran Kudo Narpodo, semuanya terserah kepada Ki Buyut. Jika Ki Buyut mempunyai pertimbangan lain, maka aku akan meneruskan perjalananku. Tidak pangeran, Ki Buyut menyaut dengan serta-merta. Kami memang dapat mencurigai setiap orang baru di daerah kami. Tapi terhadap pangeran yang datang bersama dengan keluarga, kami akan mencoba memberikan tempat yang ada pada kami. Pangeran Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam, namun kemudian ia pun berkata, aku memang merasa bahwa kedatangan kami dapat menumbuhkan salah paham, keraguan-raguan, dan ketidakpastian sikap. Aku melihat Ki Buyut dengan ikhlas menemui kami. Tetapi kami juga mengetahui bahwa ada di antara kalian yang menjadi curiga. Maafkan pangeran, kami memang sedang dipengaruhi oleh kecurigaan
Sejak saat-saat terakhir, kami memang mendengar bahwa di sebelah timur dari pedukuhan ini, serombongan bangsawan sedang melintas. Agaknya merekalah yang pangeran maksudkan dengan Prabu Brawijaya dengan pengiringnya. Ki Buyut berhenti jenak kemudian. Namun setelah itu kerusuhan sering terjadi. Beberapa orang yang mendapat hadiah pada saat iringan itu lewat dan memberikan pelayanan seperlunya telah didatangi oleh penjahat-penjahat yang merampok barang-barang itu. Tapi agaknya yang mereka cari bukanlah semata-mata harta benda. Apakah yang mereka cari? Kami juga tidak tahu pasti. Mereka pun tidak tahu pasti. Tapi agaknya sejenis pusaka atau semacamnya. Wajah Pangeran Kudonarpodo menegang sejenak. Namun kemudian wajahnya itu menjadi tenang kembali. Seolah-olah tidak ada kesan apapun dari cerita Ki Buyut itu. Mungkin karena kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itulah maka kalian mencurigai setiap orang baru di daerah ini. Ya, Pangeran. Tetapi justru karena Pangeran datang bersama Raden Ayu dan seorang putri yang nampaknya sudah terlampau letih oleh perjalanan yang lama, maka kami seharusnya tidak mencurigai Pangeran lagi. Demikianlah sejak saat itu Pangeran Kudonarpodo berada di pedukuhan Karangmojo. Sesuai dengan keinginannya sendiri, maka dengan bantuan penduduk Karangmojo, Pangeran Kudonarpodo membuat istana kecil di luar pedukuhan Karangmojo. Meskipun hanya berjarak beberapa tonggak saja, sebuah jalur jalan sempit menghubungkan istana kecil itu dengan sebuah lorong padukuhan. Istana kecil itu adalah istana Pangeran Kudonarpodo. Istana yang kemudian menjadi semakin sepi. Istana yang seakan-akan telah kehilangan rambatannya. Pada masa-masa yang lewat, istana itu seolah-olah menjadi pusat perhatian setiap orang di Karangmojo. Ki Buyut sendiri sering berkunjung ke istana itu. Pendoponya yang mungil hampir setiap hari menjadi tempat berkumpul. Orang-orang tua maupun anak-anak muda. Meskipun istana itu adalah istana seorang pangeran, tetapi rasa-rasanya tidak ada bedanya dengan rumah-rumah yang bertebaran di pedukuhan kecil. Pangeran Kudonarpodo dengan senang hati menerima mereka setiap saat dan berbicara dengan mereka tentang berbagai bermacam persoalan. Dari lingkungan permainan anak-anak kecil, anak-anak meningkat dewasa, sampai dengan kepada penggali parit dan membangun bendungan. Hampir antara orang-orang Karangmojo dan Pangeran Kudonarpodo menjadi semakin rapat. Ketika Pangeran Kudonarpodo menyatakan dirinya tidak lagi mempergunakan sebutan kebangsawanannya. "Panggil aku Kinarpodo," berkata pangeran yang rendah hati itu. Untuk berapa lamanya orang-orang Karangmojo masih saja merasa segan. Namun akhirnya lambat laun sebagian kecil dari mereka berhasil juga membiasakan diri memanggil Kinarpodo. Seperti juga orang-orang Karangmojo, Kinarpodo bekerja di sawah dan di ladang, turut serta menggali parit seperti yang dianjurkannya sendiri, membuat belumbang-belumbang untuk beternak ikan dan rumpon-rumpon di sungai, menanam pohon buah-buahan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ternyata Pangeran Kudonarpodo telah berubah tata kehidupan di Karangmojo. Mereka mulai mengenai cara menanam yang jauh lebih baik dari cara yang selama ini mereka pergunakan. Kinarpodo mulai menganjurkan agar orang-orang Karangmojo mempergunakan pupuk bagi tanah yang tandus. "Apakah gunanya kotoran kandang ternak bagi tanaman?" bertanya Ki Buyut. "Tanah yang setiap kali dihisap sari makanannya oleh pepohonan memerlukan sari makanan baru," jawab Kinarpodo. Dengan cara yang sederhana yang ternyata pada panen yang berikutnya memberikan pengaruh yang baik bagi hasil sawah mereka. Dengan demikian maka Karangmojo rasa-rasanya menjadi semakin cerah. Sawah-sawah yang kekuning-kuningan menjadi hijau dan pategalan yang kering dapat dibasahi
oleh air yang mengalir lewat parit-parit dan bendungan yang mereka buat. Tapi mereka belum berhasil mengatasi kegersangan tanah di lereng perbukitan. Kita akan menghijaukannya, berkata Kinarbodo. Bagaimana mungkin? Bertanya orang-orang Karangmojo. Kita sebarkan biji metir. Jika pohon metir dapat tumbuh dengan baik, meskipun tidak terlampau subur, maka keadaan tanah yang membatu itu akan berubah. Kita dapat berharap beberapa tahun kemudian, sebagian dari tanah yang gersang itu akan dapat kita tanami dengan pepohonan yang sesuai. Orang-orang Karangmojo tidak segan mengerti apakah pengaruhnya batang-batang metir atas tanah yang membatu. Meskipun Kinarbodo memberikan sedikit penjelasan tentang sifat akar pohon metir, namun mereka masih ragu-ragu. Tapi kini sudah ternyata bagi mereka bahwa lereng bukit-bukit yang tandus itu dapat juga ditumbuhi beberapa jenis pepohonan. Sementara itu pohon metir menjadi semakin rimbun tumbuh di mana-mana, yang seakan-akan akarnya dapat meremas batu-batu karang menjadi tanah yang dapat ditanami. Pohon-pohon yang lain sudah mulai dicoba di antara batu-batu pada pegunungan. Namun dalam pada itu, batang-batang kayu metir sendiri telah memberikan penghasilan dan khusus bagi orang-orang di Padukuhan Karangmojo. Selain daunnya yang dapat dipergunakan untuk membantu memberi makanan ternak, biji-bijinya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Pangeran Kudonarbodo tidak dapat melihat gunung yang semula kering itu sedikit demi sedikit menjadi hijau. Meskipun di beberapa bagian masih belum berhasil, hujan yang jatuh di musim basah memberikan banyak pengaruh atas pohon-pohon metir yang tersebar di atas perbukitan yang keras. Dan setiap kali orang-orang Karangmojo memandang bukit yang mulai hidup itu, mereka selalu teringat kepada Pangeran Kudonarbodo, seorang pangeran yang pernah hidup di dalam lingkungan mereka dan yang pernah memberikan banyak sekali petunjuk bagi penduduk yang semula terlampau sedikit pengalamannya itu. Tapi kini Pangeran Kudonarbodo tidak ada lagi di dalam istananya. Tidak seorang pun dapat mengatakan kemana ia pergi. Yang mereka ketahui, pada suatu musim beberapa ekor kuda memasuki halaman istana itu. Tidak terlampau lama, sejenak kemudian penunggang-penunggang kuda itu pun pergi bersama dengan Pangeran Kudonarbodo. Mereka adalah saudara-saudara saya, Kamas Kudonarbodo. Ibu Yud Karangmojo telah berusaha untuk menanyakan hal itu kepada istri Kinarbodo. Tapi istrinya itu pun hanya dapat menggelengkan kepala dengan mata yang basah. Aku tidak mengerti kemana Kang Mas Kudonarbodo itu pergi. Tapi siapakah mereka yang datang itu? Adimas Cemoro Kuning dan Adimas Sendang Prapat bersama pengiringnya. Siapakah mereka itu? Beberapa orang perunda hanya dapat memandang dari kejauhan. Semula mereka menyangka yang datang itu adalah beberapa orang tamu. Kemudian Pangeran Kudonarbodo ikut mengantarkan tamu itu ke tempat tertentu. Tetapi ternyata sejak saat itu Pangeran Kudonarbodo tidak pernah kembali lagi. Apakah pangeran tidak mengatakan kemana ia akan pergi? Raden Ayu Kudonarbodo tidak dapat menjawab. Ia hanya dapat menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sejak kepergian Pangeran Kudonarbodo ke tempat yang tidak diketahui itulah, istana itu menjadi semakin sepi. Orang-orang Karangmojo yang semula sering datang dan duduk-duduk mendengarkan cerita Pangeran Kudonarbodo di pendopo kecil itu pun makin lama menjadi semakin jarang berkunjung. Raden Ayu Kudonarbodo sendiri tidak pernah menolak setiap kunjungan. Tapi orang-orang itu sendirilah yang menjadi semakin segan. Apalagi ada seorang laki-laki pun yang tinggal di dalam istana itu. Di hari-hari berikutnya, jika Raden Ayu Kudonarbodo keluar dari batas halamannya, maka kedatanganlah perempuan Karangmojo menyambutnya dan
menawarkan apa saja yang ada pada mereka. Pada umumnya perempuan-perempuan itu pernah mendengar dari suami mereka bahwa Karangmojo menjadi hijau karena jasa Pangeran Kudo Narpodo. Di istana itu sendiri, suasananya pun terasa semakin sepi. Putri Pangeran Kudo Narpodo yang meningkat dewasa, rasa-rasanya telah kehilangan satu masa di dalam garis hidupnya. Justru masa yang paling cerah. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Apalagi apabila ia melihat ibunya duduk termenung di tangga pendopo, maka hatinya pun bagaikan tersayat. Namun sebaliknya demikian juga perasaan yang selalu membebani Raden Ayu Kudo Narpodo. Kadang-kadang ia menangis seorang diri di dalam biliknya apabila ia membayangkan masa depan putrinya yang semakin dewasa. Apakah yang akan ditemukan di dalam hidupnya kelak di tempat yang terpencil ini? Katanya di dalam hati. Betapa rendah hati Pangeran Kudo Narpodo sekeluarga. Namun Raden Ayu Kudo Narpodo tidak pernah membayangkan dari mana anaknya akan mendapatkan jodohnya. Sama sekali tidak terkilas di dalam angan-angannya bahwa ada anak muda dari Karangmojo yang pantas untuk menjadi sisian gadisnya. Jika malam mulai menyentuh ujung pendopo istana kecil itu dan kelepak kelelawar mulai mendengar di atas atap rumah yang tiris, maka Raden Ayu Kudo Narpodo mengantarkan gadisnya masuk ke dalam biliknya. Kemudian ia sendiri duduk di bilik itu pula dengan hati yang resah. Kadang-kadang masih juga tumbuh harapannya. Pada suatu saat Pangeran Kudo Narpodo akan datang kembali. Tetapi harapan itu pun semakin lama menjadi semakin susut, sehingga akhirnya hanyalah sebuah gambaran yang samar-samar, yang tidak nampak jelas tetapi yang tidak dapat dihapuskannya. Adimas Cemoro Kuning dan Adimas Sendang Prapat mengatakan bahwa mereka hanya memerlukan Kang Mas Kudo Narpodo beberapa saat saja. Secepatnya Kang Mas Kudo Narpodo akan dikembalikan. Tetapi beberapa bulan telah lampau dan Kang Mas Kudo Narpodo tidak pernah datang kembali. Keluh Raden Ayu Kudo Narpodo tiap kali dalam hatinya. Demikian pula terjadi pada putrinya Inten Prawesti. Rasa-rasanya ia ingin terbang menyusul ayahandanya yang pergi bersama pamannya. Tetapi kemana ayah dibawa oleh Pamanda Cemoro Kuning dan Pamanda Sendang Prapat? Menurut pengakuan kedua pangeran yang mengambil Pangeran Kudo Narpodo itu, mereka mendapat perintah dari Raden Patah untuk memanggil Pangeran Kudo Narpodo. Tapi ternyata Pangeran Kudo Narpodo tidak pernah pulang kembali ke istananya yang terpencil. Apakah ayahanda mendapat tugas baru di istana Demak? Pertanyaan itu timbul pula di dalam hati anak gadis itu. Tetapi jika demikian, ayahanda tentu akan menjemput ibunda dan aku, ia melanjutkannya. Namun 1000 macam teka-teki itu pun tidak dapat diketemukan jawabannya. Yang diketahui dengan pasti adalah ayahandanya pergi tidak pernah kembali. Sementara kedua penghuni istana itu tenggelam di dalam angan-angan sendiri, maka di belakang Nyi Upih, seorang abdi yang setia satu-satunya, orang masih mengikuti Pangeran Kudo Narpodo sampai di Karangmojo, tidak henti-hentinya berdoa di dalam hati agar pangeran yang diikutinya itu pun segera kembali. Kadang-kadang masih juga terbayang di dalam angan-angannya Nyi Upih betapa beratnya perjalanan yang pernah ditempuh Pangeran Kudo Narpodo, memberikan kebebasan kepada para pengiringnya untuk memilih jalan masing-masing. Bahkan sebagian mendapat perintahnya untuk berpencar mencari Prabu Brawijaya di sepanjang Gunung Sewu. Sehingga akhirnya Pangeran Kudo Narpodo tidak lagi diikuti oleh seorang pengiring pun. Agaknya Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat telah menemukan Prabu Brawijaya. Mungkin sudah berada di Demak, mungkin di tempat lain.
Mungkin mereka mendapat perintah untuk mencari Pangeran Kudu Narpada, berkata Nyi Upih dalam hati. Tetapi jika demikian, mengapa Pangeran Kudu Narpada tidak mengambil anak istrinya? Padahal anak istrinya adalah anak istri yang dibawanya sejak dari Mojopahit, bukan selir yang diketemukan di tengah jalan, yang dapat ditinggalkan di tengah jalan pula. Namun seperti Raden Ayu Kudu Narpada dan Inten Prawesti, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan tetap menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Pangeran Kudu Narpada yang melambaikan tangannya saat meninggalkan tangga pendopo itu ternyata hilang seperti kapas ditiup angin kencang, melambung tinggi dan tidak tahu di mana akan hinggap. Tapi di antara pertanyaan yang terselip di hati Nyi Upih menjadi berdebar-debar apabila ia mengenangkan tanggapan beberapa orang atas Pangeran Cemoro Kuning. Ia tidak tahu sama sekali tentang Pangeran Cemoro Kuning. Ia tidak tahu sama sekali tentang Pangeran Sendang Prapat, karena ia baru melihat beberapa kali selama ia menghambakan diri kepada Pangeran Kudu Narpada. Tapi tentang Pangeran Cemoro Kuning ia sering mendengar cerita beberapa orang pelayan kawan-kawannya. Si Sampir sudah diusirnya, berkata seorang kawannya. Justru ketika Pangeran Cemoro Kuning mengetahui perempuan itu mulai mengandung, diusir, bertanya Nyi Upih. Maksudku pekadeknya lah yang harus mengawininya. Alangkah senangnya pekadek itu mendapat teriman. Nyi Upih berhenti sejenak. Bukankah werdi juga diberikan kepada juru utamanya ketika ia mulai mengandung? Mungkin dan itu menjadi watak Pangeran Cemoro Kuning. Kau juga akan menjadi teriman, Nyi Upih bergurau, dan kawannya mencubitnya sambil berkata, aku tidak sudi, tetapi jika terpaksa, apa boleh buat?